Anda masih mendengarkan Makassar Insight Smart Listener. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum sendiri sempat mengeluarkan statement bahwa di akhir tahun ini, khususnya dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, memang kunjungan wisatawan ke Kota Makassar itu meningkat 25% gitu ya, dari sebelumnya yang memang agak ngedrop kita di Makassar gitu ya. 25% ini angka yang cukup terkontrol dan masih normal gitu ya untuk di Kota Makassar sendiri. Tapi apakah ada lokasi-lokasi tertentu gitu ya yang memang benar-benar peminatnya tuh sangat-sangat tinggi dan jadi lokasi favorit gitu dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Kota Makassar nih, Bu Ana? Ya, untuk lokasi-lokasi favorit yang dikunjungi oleh wisatawan, itu seperti kita ketahui ikon kita kan Anjungan Pantai Losari, Yes. ya, dan sekitarnya, termasuk itu Lego-Lego, biasa juga di pantai. Tapi biasa kalau seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi kan biasanya terpusat di Anjungan Pantai Losari. Jadi kami sudah melakukan himbauan, dan itu kita sudah sosialisasikan, yaitu penutupan Anjungan Losari mulai tanggal 31 Januari sampai 1 Januari. Jadi tanggal 2 Januari bisa dibuka kembali. Jadi itu kita sudah share di medsos, di media sosial kami, di media sosial para pegawai dinas pariwisata. Kemudian juga kita memasang spanduk besar untuk bisa diketahui masyarakat dan khalayak umum. Gitu. Seperti tadi juga Pak Lando sudah sampaikan gitu ya, bahwa mulai besok siang nih Pantai Losari dan sekitarnya, Anjungan, Lego-Lego dan semuanya sekitaran situ ya yang menjadi lokasi yang kerap didatangi oleh masyarakat ketika liburan pergantian tahun tuh memang udah mulai ditutup mulai besok siang ya sampai nanti tanggal 2 Januari ya. Baru boleh dibuka kembali. Nah, kita masih terhubung juga dengan Pak Lando di sini. Pak Lando gimana? Masih semangat, Pak? Iya, selamat siang. Masih semangat walaupun hujan. Hujannya di sana deras ya, Pak ya? Iya, ini sampai tendanya terbanting satu. Waduh, Pak, satu. semangat ya Pak ya vaksinasinya ya Pak ya. Jangan kendor. Vaksinasi pindahkan ke masjid. Iya. Oke, Pak, memang kan lokasi-lokasi itu akan diamankan, ditutup besok, termasuk lokasi yang memang kerap kali jadi kerumunan adalah di Losari ya. Itu akan mulai ditutup besok. Tapi lokasi-lokasi lain ada nggak sih prioritas-prioritas lokasi yang menjadi prioritas utama pastinya pengamanan dalam rangka pergantian tahun besok? Iya Bu, sudah kita tetapkan selain dari Ibu dari Dinas Pariwisata mengatakan bahwa ikonnya Makassar kan Losari, itu yang biasanya. Tapi selain itu kan ada tempat wisata yang Makassar ini hobinya berenang. Mandi pantai kan, Pantai Akarena, termasuk yang di hutan mangrove yang di Lantebung, Ira, termasuk. Ya, kita sudah setting personil untuk mengamankan. Ini bukan baru kali ini, tapi termasuk waktu Idul Fitri kemarin. Itu tanggung jawab kita, Bu, memberikan perlindungan pengamanan pelayanan masyarakat. Oke, baik. Jadi tempat-tempat wisata ya, karena emang masyarakat Makassar tuh emang suka mandi-mandi, suka kumpul-kumpul gitu ya. Nah, tapi kan gini, itu kan tempat-tempat wisata, tempat-tempat terbuka, tempat-tempat tertutup seperti hotel-hotel kan memang sudah diberikan imbauan. Tapi kalau misalnya besok masih ada yang kemudian melakukan agenda besar ataupun kerumunan, begitu dari Polrestabes sendiri langkahnya apa nih Pak? Kita percaya bahwa pengelola tempat usaha tempat hiburan kan sudah mengerti patuh untuk kebaikan kita bersama. Kalau terjadi lonjakan COVID kan yang rugi kan bukan masyarakat tapi kan sektor-sektor hiburan juga. Jadi saya yakin dan percaya dan saya dengar bahwa mendukung semua kebijakan pemerintah karena ada kan sanksi menanti di sana kalau bandel kan, saya pencabutan surat izin usahanya misalnya gitu kan, dan ada sanksi hukum lainnya kalau memang terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan COVID-19. Kan ada dasar hukumnya, Bu. Oke, baik. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa, Bu Ana? Ya, jadi dalam menyikapi pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Nataru ini, kita mempunyai surat edaran wali kota nomor 443
titik 01 garing 669 garing S surat edar garing Kesbangpol garing 12 garing 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 di Kota Makassar. Jadi surat edaran ini di breakdown dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022. Jadi di situ intinya adalah mencegah kerumunan massa gitu. Jadi dianjurkan untuk masyarakat semua merayakan tahun baru di rumah aja dan tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari smart listener Pak Lando dan juga Bu Ana dari Bima Ridwan di YouTube channel Smart FM Makassar. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau untuk daerah pariwisata berbukit amannya apa aja dipersiapkan agar kita tetap terjaga? Karena tempat-tempat seperti itu jarang scan untuk aplikasi Peduli Lindungi gitu. Mungkin masyarakat nih berlibur di tengah kota Makassar di tempat-tempat terbuka kayak tadi Pantai Losari dan lain sebagainya kan nggak ada nih. Terus larinya ke gunung, larinya ke puncak gitu katakanlah ke Malino apa segala macam. Ada nggak sih imbauan dari pemerintah gitu? Karena kan lokasi-lokasi ini yang memang kerap kali nggak pakai aplikasi gitu. Karena mungkin berpikir ini alam terbuka gitu. Gimana? Jadi tetap seperti imbauan dari kami, Dinas Pariwisata tetap menghimbau untuk para wisatawan yang ingin berlibur di ruang terbuka, khususnya yang tidak ada disertai dengan aplikasi Peduli Lindungi, ya tetap menjaga 5M tadi, tetap memakai masker, tetap menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan sebagainya. Itu kita harus tetap laksanakan itu walaupun dimanapun dia berada. Dan itu saya kira masyarakat Makassar khususnya sudah bagus sih kesadarannya. Jadi tingkat adaptasi dalam menyikapi new normal ini sudah bagus lah. Oke. Kalau dari kepolisian sendiri Pak Lando apa nih kebijakannya dari kepolisian untuk masyarakat yang memang tetap memilih untuk berliburnya ya mengadakan pergantian tahunnya itu di alam-alam terbuka seperti itu Pak Lando? Iya, menghimbau dari keamanan kan selain mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan suasana gunung gitu kan. Jangan kalau ada himbauan dari pengelola dilarang misalnya ke tempat-tempat yang berbahaya ikuti ya itu kan Bu. Jangan melakukan walaupun misalnya di Malino itu kan memang bukan ranahnya Polrestabes Makassar, itu Polres Goa. Misalnya ini kan Malino kebanyakan, tapi tetap itu tadi dari Ibu dari pariwisata bahwa dimanapun kita berada taat 5M. Jangan kita euforia dengan bahwa ini sudah divaksin lah, tidak. Nah itu kan tidak hanya apalagi ada varian baru yang Omikron 2 hari yang lalu kan ada 48 orang terkonfirmasi di Indonesia. Nah, walaupun 1 orang itu yang dari perjalanan dalam negeri dan sisanya kan pernah perjalanan ke luar negeri. Sinergitas dari Polrestabes Makassar sendiri Pak Lando dengan Polres-Polres lain di daerah penyangga Kota Makassar seperti Maros dan juga Goa seperti apa? Ya, kita sudah ada SOP-nya untuk aglomerasi. Jadi kita tetap saling memberikan informasi dan kita instruksi yang dari atas, dari Polda Selatan kita pedomani secara umum. Saling memberikan informasi, saling mendukung dan saling berkolaborasi dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat di saat Nataru ini. Oke, berarti terintegrasi juga ya operasi lilin dari Polrestabes Makassar dengan Polres-Polres lain di seperti Maros dan juga Goa seperti itu Pak ya? Karena instruksi terpusat tuh, terpusat untuk Nataru sudah. Jadi satu SOP-nya satu sama sudah diatur. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi nih ke Bu Ana gitu ya. Ini kan kita melihat antusiasme masyarakat memang cukup sangat besar ya menjelang pergantian tahun besok gitu. Nah, ada nggak sih imbauan-imbauan khusus untuk spesifik ke masyarakat gitu dalam merayakan pergantian tahun dari Dinas Pariwisata gitu? Jawabannya ditahan dulu, kita akan lanjut di sesi selanjutnya ya. Pak Lando juga jangan kemana-mana, kita masih di Makassar Insight. Dan untuk Anda smart listener, kami masih menanti atensinya. Boleh di YouTube channel Smart FM Makassar dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 46 1011.